So I'll be out till I die, and I'll grab a mic till I make it overnight, making the world my own. So hold tight, I hope you enjoy the show. Turning down the lights low, open up the window. Don't you wanna party? Don't you wanna blow smoke? Halo semua, kenalin, saya Mario Nathan, saya adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Pendidikan Indonesia yang masih harus banyak belajar, dan juga belajar. So, seperti yang teman-teman bisa lihat ya di awal video, tadi itu dilampirkan banyak sekali masalah-masalah yang sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari gitu. Contohnya seperti tadi ada pertengkaran, perselisihan, perebutan hak atau waris, dan juga tadi itu orang yang dinilai baik seperti selebgram ternyata bisa melakukan perbuatan yang memberi pengaruh yang buruk gitu kepada orang. Sama seperti tadi orang yang dinilai jahat seperti raja judi tadi di awal video itu ternyata bisa memberikan pengaruh yang baik, memberikan donasi contohnya. So, masalah-masalah yang seperti itu tadi itu benar-benar dipengaruhi oleh yang namanya kerendahan hati setiap orang. So, in this video, I'm going to discuss about kerendah hatian. Nggak seseorang juga sih, kerendahan hati pokoknya. So, tanpa basa-basi lagi, let's get started. Berikutnya kita bakal ngebahas apa sih itu sikap rendah hati. Nah, sikap rendah hati itu sikap yang tidak sombong, sikap yang tidak semena-mena, sikap yang tidak angkuh. Dan yang paling penting, rendah hati itu adalah sikap yang mampu tahu akan keterbatasan dan juga kelemahan diri sendiri. Teman-teman, yang menjadi musuh kita itu nggak selalu orang lain. Namun, terkadang yang menjadi musuh kita sesungguhnya adalah diri kita sendiri. Bagaimana cara kita menanggapi perilaku orang lain ke kita, bagaimana perilaku kita menanggapi atas yang Tuhan kasih kepada kita, itulah bagaimana akhirnya diri kita menjadi musuh kita sendiri. Maka dari itu, sikap rendah hati menjadi solusi dari masalah tersebut. Nah, hal sesimpel rendah hati, hal segampang rendah hati, namun tidak semua orang bisa melakukannya. Terutama kita yang umat Kristen, rendah hati itu, oh kita baik. Enggak sekedar, oh kita baik ke orang lain, oh enggak kita hanya sabar kepada orang lain, oh tidak. Dengan kita memiliki sikap rendah hati, sama saja kita mengakui, menerima kehadiran Tuhan atas berkat Tuhan yang sudah kasih sama kita. Lalu kira-kira bagaimana cara kita mengetahui apakah kita sudah menjadi orang yang memiliki sikap rendah hati? Maka dari itu, berikutnya kita bakal membahas ciri orang rendah hati. Teman-teman, adapun kita bakal mencari ciri orang yang memiliki sikap rendah hati berdasarkan 4 nats Alkitab yang menjadi bahan bacaan kita hari ini. Yang pertama itu ada 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, teman-teman, pada bacaan kita yang kali ini, kata kuncinya adalah mengaku dosa. Yang dimana mengakui dosa itu sangat-sangat sulit. Yang dimana ini, kalau apabila kita mengaku dosa, itu diperlukan yang namanya kerelaan atau keberanian untuk mengakui kesalahan. Apa sih yang biasanya membuat kita sebagai manusia itu susah untuk meminta maaf? Rasa gengsi yang selalu besar, atau mungkin takut kehilangan harga diri, atau takut disepelekan, dan lain-lain. Itu sebenarnya yang menghalangi kita dalam memiliki sikap rendah hati. Maka dari itu, orang yang memiliki rendah hati pasti dia punya kerelaan atau keberanian untuk mengakui kesalahannya. Dan yang kedua, bacaan kita terambil dari Mazmur 25 ayat 9. Ia membimbing orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalan-jalannya kepadanya orang-orang yang rendah hati. Nah, pada ayat kita kali ini, ia membimbing orang-orang yang rendah hati. Yang dimana Tuhan hanya membimbing orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang mau belajar
mau diajar dan juga belajar. Tuhan tidak suka orang yang nggak mau mengakui kekurangannya. Maka dari itu, sikap mau diajar dan terus belajar itu adalah salah satu ciri-ciri orang yang sudah memiliki sikap rendah hati. Dan sikap rendah hati pada yang diajarkan dari nats Alkitab kita ini, itu kita harus membenahi diri kita untuk menjadi lebih baik dari hari demi hari, sehingga kita bukan manusia yang sempurna, yang pasti setiap harinya walaupun kita sudah belajar pasti ada saja celah dari ketidaktahuan kita. Nah, sikap mau diajar dan belajar inilah yang membuat kita tahu akan ketidaktahuan kita gitu. Dan berikutnya, sikap rendah hati itu tidak sombong diajarkan dari nats Alkitab kita yang terambil dari Yakobus 4 ayat 6b, yang dimana Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ini sangat jelas sekali ya, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, rendah hati itu tidak sombong. Apalagi sikap sombong itu sendiri sama saja kita meninggikan diri, kita udah sempurna. Itu sama saja kita setara dengan Tuhan itu mensombongkan diri di atas Tuhan. Tuhan yang begitu besar aja mau dia rendah gitu, merendahkan diri setara buat kita, turun untuk kita yang berdosa ini. Tapi Tuhan tuh mau gitu, dari yang Tuhan yang sempurna sekali itu, tapi dia mau mengkotorkan tangannya kepada manusia-manusia yang kotor seperti kita yang berdosa ini. Tuhan yang rendah hati, masa kita manusia yang sombong gitu kan, manusia yang kita tidak punya kekuatan apa-apa, kita malah sombong. Sama seperti firman Tuhan nggak bisa tumbuh di tanah yang keras. Nah, maka dari itu sikap rendah hati pasti itu yang nggak sombong. Dan yang terakhir adalah dari bacaan kita, terambil dari Filipi 2 ayat 3-4. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Sikap rendah hati itu tidak egois, namun mengutamakan kepentingan orang lain. Yang dimana sikap rendah hati pasti akan lebih menolong kekurangan orang lain, melengkapi kekurangan orang lain, sehingga menganggap diri kita adalah saling pelengkap satu sama lain. Ini sama seperti kita keluarga, di mana kita saling melengkapi, menyatukan, dan juga memahami. Berikutnya teman-teman, kita ngebahas soal dua masalah yang seperti awal video tadi. Yang pertama, di sebelah kiri kita ada selebgram yang ternyata sombong, yang ternyata menipu. Dan yang kedua, di sebelah kanan kita ada raja judi yang ternyata menggunakan hasil judiannya untuk donasi medis. Nah, teman-teman, dari dua masalah ini kita bisa lihat ya, kalau misalkan rendah hati itu nggak hanya pada sekedar di orang baik saja gitu. Bahkan orang yang biasa kita anggap buruk, yang biasa kita nilai buruk, itu masih ada kerendahan hati gitu. Jadi rendah hati itu tidak memandang kamu sudah melakukan dosa jadi nggak ada kerendahan hati kamu. Tentu tidak. Kerendahan hati muncul ketika kamu mampu dan mau melakukannya. Nah, jadi di antara kedua masalah ini, manakah yang lebih baik? Bukan keduanya. Karena yang paling baik adalah ketika kamu orang yang rendah hati menghasilkan sesuatu yang baik juga. Dan ketika kamu melakukan dosa, sama aja, sikap rendah hati yang kamu punya tetap gak ada artinya. That's all about our discussion today. Dan mudah-mudahan teman-teman tidak hanya sekedar mengerti, dan namun melaksanakan sikap rendah hati di kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari hal kecil seperti meminta tolong, berterima kasih, dan juga meminta maaf. Karena ketiga tersebut sangat bagian dari rendah hati. That's all for today. See you guys and bye-bye.